Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimahullah, hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke 164 sampai 100 yang ke 166, 164 dan sampai 166. Temanya masih tentang persamaan pokok-pokok agama yang diwahyukan kepada para rasul. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Apapun niat dan hajat kita kepada Allah, dengan kita meluangkan waktu untuk ngaji, Allah mudahkan seluruh urusan dan kabul hajat kita semuanya. Pak Hamzah, Pak Haji Mulkan, Mas Toto, mudah-mudahan kita semuanya, Pak Haji Gunawan, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-164 kita nikmati dulu membaca dan belajar Al-Quran, mentilawahkannya. Wa rusulan qad qasasnahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu
يشهدون والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hubungan ayat 166 dan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya diterangkan tentang keburukan orang-orang Yahudi secara terperinci, yang zolim lah, ngingkari janji lah, melanggar perjanjian dengan Allah, menuduh Sayyidah Maryam sebagai berzina, Nabi Isa itu anak zina, dan seterusnya. Itu adalah keburukan orang Yahudi. Kemudian ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa yang menjadi pegangan Rasul itu adalah wahyu dari Allah yang sama jenisnya dan satu sumbernya, dan para Rasul itu sama fungsinya sebagai utusan Allah. Jika iman mereka itu benar terhadap Rasul-Rasul terdahulu, maka sepantasnya pula bagi mereka untuk beriman kepada Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi itu tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi. Demikian juga orang Nasrani tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Mas Toto diulangi lagi, wa rusulan ayat 164. Wa rusulan, dan telah kami utus rasul-rasul, qad qasasnahum, sungguh telah kami kisahkan tentang mereka, alaika, kepadamu, min qablu, dan sejak dahulu, wa rusulan, dan rasul-rasul, lam na'sushum, yang belum kami kisahkan tentang mereka, alaika, kepadamu, wa kalamallahu, dan Allah berbicara Musa kepada Musa, taklima, dengan pembicaraan secara langsung. Keistimewaan Nabi Musa alaihissalam adalah mendapatkan wahyu dari Allah secara langsung. Ada Rasul yang diceritakan, ada Rasul yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diceritakan di dalam Al-Quran berarti itu adalah Rasul-Rasul yang pilihan, yang ceritanya itu betul-betul harus menjadi pelajaran penting bagi umat manusia, khususnya umat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasul itu banyak apa enggak? Ada 313. Yang diceritakan di dalam Al-Quran ada 25. Sementara Nabi itu, Mas Toto, ada 124.000 Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam keterangan-keterangan hadis seperti itu, 124.000 Nabi. Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Namun kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, yang Rasul itu 313 yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 25, sisanya tidak diceritakan. Silakan Mas Toto. Makanya Ustaz, kenapa Nabi terima wahyu hanya untuk diri sendiri? Kenapa Nabiyun itu adalah orang yang mendapatkan berita. Maka ada dalam Al-Quran itu surah An-Naba. Surah apa? An-Naba. An-Naba itu berarti informasi,
pelakunya berarti an-nabiyyu, orang yang mendapatkan informasi. Nah, orang yang mendapatkan informasi itu kalau untuk dirinya sendiri disebut nabi. Nah, kalau rasul itu mendapatkan pesan juga dari Allah, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Namanya saja rasul. Rasul itu dari kata risalah. Risalah itu ya tulisan yang harus disampaikan. Kalau nabiyun itu mendapatkan kalau definisinya secara umum wahyu dari Allah, tidak wajib. Tidak wajib itu bukan berarti tidak menyampaikan, tidak wajib untuk disampaikan kepada orang lain, kepada kaumnya. Tapi kalau rasul itu sifatnya adalah membenahi umatnya, membenahi kaumnya. Itu biasanya kalau rasul demikian. Maka dari itu ada spekulasi, ya kabarlah bangsa Buddha dan segala macam itu katanya adalah nabi, mendapatkan wahyu dari Allah. Terus kadang-kadang zaman dulu gara-gara syariatnya itu entah seperti apa, dikultuskan orang-orang suci itu dikultuskan. Nabi itu 124.000 nabi, sehingga banyak ditulis kayak filsuf Yunani itu, mereka yang mempunyai kata-kata bijak dianggap sebagai nabi, bukan rasul. Kata-kata bijak. Pernah dengar yang namanya Nabi Khidir? Pernah kan? Nah, Nabi Khidir itu bukan rasul tapi nabi. Dia dalam Al-Quran kan ada itu, walaupun tidak secara eksplisit ditulis bahwa itu adalah Nabi Khidir. Kita buka surah Al-Kahfi, Mas Toto. Surah Al-Kahfi ada Mas Toto, ini masalah. Jadi panjang deh. Alhamdulillah. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-61. Kata Pak Hari malah Nabi Musaddiq juga. Itu belum terhitung Mas Toto. Nabi siapa? Nabi Musaddiq kan kayak gitu. Iya, Masya Allah. Nabi Khidir. Terus di Bogor itu Nabi Musaddiq. Antara perbatasan Cirebon dan Jawa Tengah ada Nabi Tugimin katanya. Nabi Jasud Jawa Sunda. Oh, banyak itu. Mas Toto mau ngaku jadi nabi ya kayak. Ayo, ya Allah. Ya akhirnya gak enak kata saya gitu. Allahumma sholli ala Tugimin. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Nah itu kita apa namanya? Kita kaji bersama ceritanya itu. Baik. Halaman 300 persis, halaman 300 Mas Toto. Halaman 300. Nah, ini pokoknya udah tiap malam Jumat dibaca oleh jamaah semuanya, oleh jamaah Masjid Nurul Ikhlas, langsung artinya Mas Toto. Saya baca ya. Nanti Mas Toto baca artinya, saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala, mulai dari 60. Wa il qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Iya, Mas Toto baca artinya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Jadi apa namanya di sini menjelaskan bagaimana orang mencari ilmu itu harus berjalan, harus melakukan satu perjalanan Mas Toto. Jadi kayak Pak Haji Mulkan dari rumah ke masjid, itu sudah termasuk rihlah bahasanya.
Lah sekarang itu gara-gara dimanjakan dengan YouTube, mereka nonton YouTube udah merasa seperti ustaz. Nah, itu tertipu namanya. Nah, itu tertipu. Di dalam Al-Quran nyari ilmu itu harus melakukan apa? Perjalanan. Ulangi Mas Soto, pelan-pelan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nyari guru, nyari apa? Nyari guru, nyari ilmu harus melakukan perjalanan. Dan tempat madrasah yang paling top di dunia itu adalah masjid. Apa? Karena Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ilmu agama, sebagian besar itu di masjid. Understand Mas Toto? Loh, siapa yang mentakdirkan tiba-tiba Mas Toto, Pak Mandra, Pak Haji Mulkan, Pak Haji Pur, ini semuanya kok di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap Mas Toto? Apalagi sambil ngopi, tambah mantap. Itu mangkut-mangkutnya lebih dari 3 kali, itu berarti mantapnya serius. Ya, lanjut, langsung terjemah bebasnya aja. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Baik, itu adalah kisahnya Nabi Musa alaihi salam yang ingin mencari tambahan ilmu. Ceritanya kan kayak gini. Nabi Musa itu kan nabinya Bani Israel. Bani Israel itu orangnya kan belagu. Nabinya juga apa Mas Sono? Nabinya juga belagu, itu dalam Sahih Bukhari. Beneran itu. Jadi ceritanya seperti ini. Nabi Musa ketika berkhutbah itu ditanya oleh jamaahnya, ya Musa, man a'lamun nas? Siapa orang yang paling pintar di dunia ini? Ana langsung. Aku yang paling pintar. Masya Allah. Beneran. Akhirnya dicoba oleh Allah. Hei Musa, ada seorang lelaki yang lebih alim, lebih pintar daripada ente. Seolah-olah Nabi Musa itu kan gak terima. Ingin siapa dia? Dia ada di tempat sini. Nah, seperti itu ceritanya. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel itu orangnya termasuk nabinya juga belagu. Benar ini ceritanya seperti itu. Man a'lamun nasi, siapa orang yang paling alim, yang paling banyak ilmunya, wahai Musa? Ana langsung seperti itu. Aku. Akhirnya diuji oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Ada seorang yang laki-laki yang ilmunya melebihi dari dirimu. Wah, penasaran Nabi Musa. Akhirnya berjalan. Ceritanya seperti itu ya Pak Mandra ya. Masya Allah. Ini Nabi Musa. Di sini dijelaskan adalah sebagai berikut. Ayat yang 60 nih. Yang 60 tadi ya. Dari penjelasan ayat ini disampaikan bahwa perjalanan orang yang sudah berilmu untuk mendapatkan tambahan ilmu dan mencari atau mengadakan pembantu untuk mendapatkan ilmu dengan pelayan itu adalah termasuk bagian daripada usaha seorang alim. Jadi Nabi Musa itu berangkatnya nggak sendiri, bareng-bareng nanti kalau ada kebutuhan dan segala macam. Nah ini termasuk apa? Ini termasuk kalau Nabi Musa kan nyari ikan, kalau saya nyari apa ini? Minuman. Ya Pak Hamzah ya, Masya Allah Pak Hamzah yang bantu saya ini berarti. Ya Pak Aris ya, harus bekal dong. Nah, Nabi Musa nyari ilmu, bekalnya apa? Ikan. Kalau kita Kopi cukup. Kopi? Benar itu, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, itu ceritanya demikian. Nah, lanjut Mas Toto, ayat berikutnya. Ayat yang ke-62. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Baik, jadi mengungkapkan letih itu bukan berarti wajarlah kita letih.
kita capek. Nah, ungkapan seperti itu bukan berarti nggak nerima takdir Allah, itu enggak, karena itu adalah sifat manusiawi, menampakkan keadaan, menyampaikan keadaan. Ya Allah, lanjut Mas Toto. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Baik, sekali lagi kita telah menjumpai letih gitu, dalam perjalanan kita. Di sini dalam ayat ini dijelaskan, pada ayat ini menjadi dalil bolehnya menyampaikan informasi terhadap apa yang dijumpai oleh manusia, berupa misalnya sakit atau letih. Sesungguhnya hal tersebut tidak menciderai terhadap ridho dan tidak menciderai ridho wala fit taslimi lil qada, akan tetapi itu adalah muncul dan asalkan tidak keluar dari rasa nggak terima. Ya pokoknya aduh kita letih nih, kita istirahat dulu, bukan nggak nerima takdir, udah usaha tapi kok belum terbuka-buka itu, ya kan? Jangan, itu berarti aduh letih nih, nyari belum dapat, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau motivasinya nggak ridho, itu yang nggak boleh. Lanjut Mas Toto. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Baik, nah ayat yang ke-65, fawajada abdan, maka keduanya menjumpai abdan, seorang hamba yang diberikan ilmu oleh Allah dan diberikan rahmat oleh Allah, yang dalam tafsir sebagian ulama ahli tafsir itu menyampaikan bahwa seorang hamba laki-laki itu namanya Nabi Khidir. Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah, tidak wajib untuk disampaikan karena bukan Rasul. Kalau Rasul itu sudah menjadi PNS Mas Toto, menjadi apa? PNS, harus menyampaikan. Fawajada abdan min ibadina, itu Nabi. Maka jumlah Nabi itu 124.000 Nabi semenjak Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Berarti banyak apa enggak Mas Toto? Oh banyak. Mungkin setiap wilayah itu ada nabinya, tapi bukan Nabi Musaddiq katanya Pak Hari itu. Nabi Musaddiq. Terus Nabi siapa lagi? Tugimin, antara Jawa, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tuh, paham ya Mas Toto ya? Ya. Dong ya? Dong. Nah, itu aja. Jadi kalau kisahnya Nabi Khidir itu mang asik gitu. Sekilas saja, dikit-dikit aja kita mengkajinya. Baik, kita lanjut Pak Haji Mulman. Mendapatkan wahyu dari Allah tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu dari Allah, wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Karena sifatnya Rasul itu adalah membimbing, memperbaiki umatnya. Berarti kondisinya lagi lagi rusak. Kalau ada Rasul atau utusan itu dijadikan utusan oleh Allah, berarti kondisi umat lagi rusak, agar kembali lagi. Nabi mendapat wahyu dari Allah, tidak wajib untuk disampaikan kepada orang lain. Wahyunya tetap dari Allah, seperti yang terjadi pada kisahnya Nabi Khidir. Itu kalau tidak ada paksaan dari Nabi Musa kan nggak dibocorkan oleh Nabi
Nabi Khidir. Kan nggak wajib itu, hanya untuk makanya Nabi Musa itu adalah diberikan oleh Allah ilmu syariat. Kalau Nabi Khidir adalah ilmu hakikat. Jadi mengetahui sesuatu yang tidak tampak, mengetahui sesuatu yang hakikat. Anak kecil dibunuh, kenapa? Karena besok kalau gede dia menjadi anak yang durhaka. Itu ditegur oleh Nabi Musa. Lalu bagaimana benar yang mana? Itu menurut para ulama ya tetap Nabi Musa yang jadi patokan, karena yang Nabi Muhammad itu kan ngurusi yang lahiriahnya, itu Mas Toto. Nah itu terhadap banyak pelajaran yang bisa diambil. Contoh, Rasul itu adalah membenahi umatnya. Yakni kita buka surah Hud, surah yang ke-11. Surah Hud adalah surah yang ke-11. Ya Allah, halaman 231. Halaman 231. Halaman 231. Ayatnya ayat 84. Langsung terjemahnya Mas Toto, pelan-pelan Mas Toto. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ya, ini adalah Nabi Syuaib. Lanjut. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat. Baik, ini berarti sistem perdagangannya lagi apa ini? Lagi rusak, karena ngurangi timbangan. Akhirnya dikirimnya Nabi Syuaib. Lanjut. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baik, kira-kira sekarang itu yang dizolimi pedagang apa Menteri Perdagangan? Kalau sekarang di Indonesia itu Mas Toto, pedagang apa Menteri Perdagangan? Waduh, lah kalau masyarakat kan enak didawai Pak Haji Mulkan, tapi kalau penguasa itu kan setengah lenger dakwainya, ya kan? Udah apalah segala macam itu. Ya Allah, pedagang sekarang. Lanjut. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Baik, ini diingat-ingat apabila kita berbisnis, berdagang, ayat yang ke-86. Tolong diingat-ingat, mau apapun bisnisnya, jangan hanya terobsesi oleh nominal keuntungan banyak, tapi banyak syubhatnya, apalagi haram. Kita baca ayatnya, ayat 86. Baqiyatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa ma ana 'alaikum bihafidh. Wa ma ana 'alaikum bihafidh. Sekali lagi Mas Toto, baqiyatullahi, Pak Mandra. Ayo Pak Mandra, perkata baqiyatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baqiyatullahi, rezeki yang tersisa setelah menimbang
jujur dari Allah, khairan lebih baik, khairun lebih baik, lakum bagi kalian, in kuntum jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang mukmin. Wama dan bukanlah aku alaikum atas kalian bihafiz adalah sang penjaga. Ayat ini terus terang aja Pak ya, saya sampaikan. Ada orang yang agak sering ngaji sama saya tapi nggak di masjid, di rumah itu 2 tahun yang lalu hartanya hilang 7,5 M. Dia namanya Mas Toto, terus sakit, terus akhirnya dioperasi itu nggak jelas operasinya, penyakitnya apa, dokternya juga nggak, terus akhirnya apa, operasi lagi. Terus akhirnya bilang seperti ini, benar, perolehan yang banyak tapi kalau nggak selamat sami mawon sama aja. Ini ayatnya sisa rezeki yang halal ya kan, itu lebih baik daripada banyak tapi malah bikin, Masya Allah ya. Diingat-ingat Mas Soto ya, kalau bisnis itu ya siapa sih yang gak ingin untung banyak, tapi kalau itu beresiko terus gak jelas cara-cara mendapatkannya, ada unsur syubhatnya, ada undertable lah apa segala macam, itu jangan. Mending halalan thayyiban, itu lebih baik. Baqiyatullahi, rezeki yang tersisa setelah menimbang jujur dari Allah, khairun lebih baik. Terjemah bebasnya diulangi Mas Soto. Ayat yang ke-86. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Katanya Mas Soto kemarin, sehebat apapun orang korupsi, tapi walaupun di hotel nggak enak nikmatinya. Benar Mas Soto? Tenang. Kalau kita nyantai aja di masjid, imam nggak ada yang nyari, ngopi mau nyandar kan, mau tiduran kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.